Em, saya memang memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi istri saya Ingrid Kansit untuk berprestasi, berkarya, dan sebagainya. Dan akan semakin lengkap kalau saya juga memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengejar ilmu, menambah ilmu, apalagi belajar tentang manusia, perilaku manusia. Karena itu saya mendorong sekali untuk Ingrid menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bahkan jangan pernah berhenti. Dan saya kan memberikan contoh kepada dia bahwa kita harus selalu menambah ilmu, tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan alhamdulillah Ingrid bisa memaklumi itu dan mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan, dan ini merupakan modal bagi dia untuk meraih pendidikan formal yang lebih tinggi lagi. Saya bangga ya, semangatnya yang pantang menyerah sekalipun berat, tetapi saya memberikan dorongan bahwa kamu pasti bisa berhasil. Untuk itu hari ini Ingrid bisa menyelesaikan pendidikan magisternya. Saya ucapkan selamat ya. Ya, dan saya mendorong supaya melanjutkan ke tingkat doktoral. Saya pikir itu ya. Pak, melihat mimpi Bu Ingrid sendiri untuk ibu-ibu yang bekerja, juga untuk anak-anak yang banyak terkena bully saat ini seperti apa? Ya, artinya apapun yang terjadi di masyarakat itu perlu disikapi secara bijaksana. Ya. Jadi tetap menatap ke depan untuk khususnya menambah ilmu, dan kalau ada terjadi sesuatu yang di luar yang diinginkan, itu merupakan kewajiban sosial bagi Ingrid, apalagi kan Ingrid jurusannya psikologi, untuk mengadaptasikan ilmu, ya kan, ikut memberikan kontribusi kepada masyarakat secara khusus dan juga kepada rakyat yang membutuhkan. Karena kalau kita berbicara tentang ilmu psikologi ini, itu lebih banyak berbakti, ya kan, daripada ada profit orientednya. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu psikologi, yaitu adalah ilmu bagaimana untuk berbakti kepada sesama manusia, agar manusia itu lebih bagus ke depan. Jadi saya sangat bangga punya istri yang mau memilih disiplin ilmu psikologi yang orientasinya untuk kepentingan rakyat dan masyarakat. Amin. Ya, saya pikir itu. Ya. Ibu, mungkin terakhir support suami dan juga mungkin anak. Seperti apa sih? Anak juga sudah selesai S2 duluan bahkan. Ya, alhamdulillah saya memiliki support system yang total ya untuk membuat saya bisa lebih berkembang. Suami sangat mensupport selama ini sepanjang saya melakukan kegiatan-kegiatan yang memang positif, mulai dari kegiatan kemasyarakatan, kegiatan berpolitik, dan sekarang masuk ke dunia kampus. Pak Syarif ini selalu terdepan mensupport saya gitu, dan seperti yang saya sampaikan tadi, justru saya juga termotivasi dan terinspirasi dengan apa yang beliau lakukan selama ini gitu. Jadi alhamdulillah Pak Syarif juga sudah mendapatkan gelar profesor, yang memang juga tidak gampang ya untuk mendapatkan gelar ini, masih jarang kan orang gitu untuk mendapatkan gelar ini. Lalu juga saya juga terinspirasi dengan Zianka, anak saya yang juga tekun dan ulet gitu ya. Dia nggak harus didorong segimana oleh orang tuanya, tapi dia punya keinginan sendiri untuk bisa maju sehingga dia bisa lulus di S2 di London ya, dan bahkan sampai sekarang masih di sana untuk melanjutkan
pekerjaannya dia gitu. Belum mau pulang ya Bang ya. Dan saya juga cukup terharu juga gitu dengan anak itu, karena kemarin nih bapaknya sampai sedikit mewek karena dia sudah bisa membayar apartemennya sendiri dengan hasil kerjanya dia gitu. Saya cukup terharu yang kalau di sini kan segala terfasilitasi ya, dia berani keluar dari zona nyaman bekerja di sana. Kalau di sini kan kemana-mana dia pakai driver, dianterin apa-apa di apa namanya diladenin. Tapi kalau di sana ada semacam kemandirian, proses kemandirian yang terbentuk secara alami dengan Jianka kuliah di London itu. Saya lihat jalannya juga cepat kan, di sana tuh serba jalan ya. Dia ke stasiun kereta, terusnya juga dari jarak dari tempat kuliah ke apartemennya juga cukup jauh, dia jalan kaki gitu ya. Dan semuanya serba sendiri, masak sendiri, apa-apa sendiri, sampai akhirnya dia punya penghasilan sendiri. Ya menurut saya sih, saya sampai mikir kok anak ini kok bisa semandiri itu, padahal semuanya sudah terfasilitasi gitu ya. Tapi dia malah ingin menunjukkan dulu bahwa dia bisa mandiri gitu. Ini menurut saya sih ya patut kita syukuri sih. Masya Allah, tabarakallah. Telepon cerita sambil nangis gitu nggak sih selama di sana gitu? Oh sering sih, temen kalau saya nggak mau ngeliatin, takut dia juga nanti galau di sana ya. Paling nanti setelah satu telepon baru saya mewek gitu. Kayak bapaknya gitu, nangisnya nggak depan dia nggak tahu kalau bapaknya nangis karena terharu ya Bang ya. Terharu dia bisa bayar apartemennya yang itu ya, yang cukup tinggi itu dengan dari hasil gajinya sendiri gitu. Dia menunjukkan bahwa saya mampu, saya sanggup untuk membiayai hidup saya gitu. Jadi ini merupakan sesuatu yang perempuan pula lagi, jadi saya juga terharu sih, terutama bapaknya nih yang lebih dekat kan. Biasanya kalau anak perempuan lebih dekat sama bapaknya gitu. Saya pernah ingin telepon kayak mau pulang, maksudnya Mbak Ingrid yang pengen dia pulang gitu. Oh iya, sering malah. Saya tuh udah berusaha membujuk, Ji kamu kalau di sini nanti kamu bisa kerjasama sama mama, apa namanya, mengelola perusahaan kan, kita juga ada usaha kecil-kecilan lah ya gitu. Nanti kamu bisa bantuin mama di usaha ini gitu. Kita berupaya untuk membujuk dia supaya mau pulang. Ya dia belum mau dulu karena dia mau punya pengalaman sendiri dulu di sana. Kata dia, saya harus kerja sama orang dulu karena saya bisa ngerasain bagaimana kalau kerja sama orang tuh seperti apa gitu, supaya nanti kalau saya memimpin perusahaan saya tahu seluk beluknya gitu yang disampaikan ya Bang ya dari Jian ya. Karena itu sebuah pilihan, karena dia juga sudah dewasa ya, kita juga kan tidak bisa melarang begitu saja gitu.